Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Global Mediacom atau BMTR, emiten media yang menjadi favorit investor kawakan Lokeng Hong, mengumumkan rencana strategis untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan private placement. Langkah ini akan memberikan dampak signifikan bagi masa depan perusahaan dan para pemegang sahamnya. BMTR berencana menerbitkan maksimal 1.658.399.758 saham baru, yang setara dengan 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Langkah ini memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada 25 Juni 2024. Manajemen BMTR menegaskan bahwa private placement ini akan dilaksanakan dalam waktu 2 tahun sejak persetujuan diberikan. Haritanu Sudibjo, pengendali utama BMTR, menyebutkan bahwa dana yang diperoleh dari private placement ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dan membiayai modal kerja. BMTR berfokus pada pengembangan dan perluasan bisnis media berbasis iklan dan konten, serta bisnis media berbasis langganan. Dalam keterbukaan informasi pada hari Sabtu 18 Mei 2024, manajemen BMTR menyatakan bahwa belum ada calon pemodal yang akan melaksanakan private placement ini. Seluruh saham baru akan ditawarkan kepada semua pemegang saham dan masyarakat. Ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan perusahaan dalam proses penggalangan dana tersebut. Saat ini, saham BMTR mayoritas dikuasai oleh PT MNC Asia Holding dengan kepemilikan sebesar 45,75%. Lokeng Hong, investor kawakan yang dikenal dengan strategi investasinya yang jitu, memiliki 6,53% saham BMTR. Rencana private placement ini dianggap sebagai langkah cerdas untuk memperkuat permodalan di tengah persaingan industri media yang semakin ketat. Dengan suntikan dana baru, BMTR berpotensi memperluas jangkauan dan inovasi bisnisnya yang mencakup media berbasis iklan, konten, dan langganan. Selain memperkuat struktur permodalan, dana dari private placement ini juga akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis yang tengah dikembangkan oleh BMTR. Perusahaan berupaya meningkatkan kualitas konten dan layanan, serta memperluas pangsa pasar melalui berbagai inovasi dan kolaborasi strategis. Keputusan BMTR untuk melakukan private placement juga dipandang sebagai upaya perusahaan dalam mempertahankan daya saingnya di pasar media yang terus berkembang. Dengan modal yang lebih kuat, BMTR dapat lebih leluasa dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang baru di industri. Para analis pasar menyambut positif langkah BMTR ini. Mereka menilai bahwa private placement dapat meningkatkan likuiditas saham perusahaan dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi para pemegang saham. Selain itu, transparansi dalam proses penambahan modal ini juga menambah nilai kepercayaan investor terhadap BMTR. Keberhasilan private placement ini sangat bergantung pada dukungan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan datang. Oleh karena itu, BMTR diharapkan dapat mengkomunikasikan rencana ini dengan baik kepada seluruh pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Bagi para investor, langkah strategis seperti ini merupakan kesempatan emas untuk memahami dinamika pasar modal dan strategi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. BMTR menunjukkan bahwa inovasi dan keberanian dalam mengambil langkah strategis adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di industri yang kompetitif. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari pemegang saham, BMTR siap melangkah ke babak baru yang lebih menjanjikan. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya seiring dengan perkembangan industri media di masa depan. Langkah BMTR ini juga menjadi contoh bagaimana perusahaan publik dapat memanfaatkan mekanisme pasar modal untuk memperkuat posisinya dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bagi para pemegang saham dan calon investor, mengikuti perkembangan ini dapat memberikan wawasan berharga
tentang strategi investasi yang efektif di pasar modal. Dengan demikian, BMTR bukan hanya memperkuat posisinya di pasar media, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham. Langkah ini diharapkan dapat membawa BMTR menuju kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Global Mediacom saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di-like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kinerja keuangan Global Mediacom atau BMTR pada kuartal pertama 2024 mencerminkan berbagai perubahan signifikan yang perlu diperhatikan oleh para investor. Meskipun pendapatan perusahaan mengalami penurunan, ada sejumlah indikator positif yang menunjukkan perbaikan dalam aspek keuangan lainnya. Pada akhir Maret 2024, total aset BMTR meningkat sebesar Rp264,4 miliar, mencapai Rp35,5 triliun dibandingkan dengan Rp35,2 triliun pada Desember 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperkuat posisi asetnya, meskipun menghadapi tantangan dalam hal pendapatan. Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp27,6 triliun pada Desember 2023, menjadi Rp28,2 triliun pada Maret 2024. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan upaya perusahaan dalam memperkuat basis modalnya, yang menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, liabilitas BMTR berkurang dari Rp7,6 triliun pada Desember 2023, menjadi Rp7,2 triliun pada Maret 2024. Penurunan liabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola utangnya dengan lebih baik, yang berdampak positif pada kesehatan keuangan secara keseluruhan. Meskipun terjadi peningkatan aset dan ekuitas, serta penurunan liabilitas, pendapatan BMTR menurun 9,4% dari Rp3,1 triliun pada kuartal pertama 2023, menjadi Rp2,8 triliun pada kuartal pertama 2024. Penurunan pendapatan ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh manajemen perusahaan. Global Mediacom menunjukkan performa yang solid di kuartal pertama tahun 2024 dengan rasio profitabilitas yang positif. Return on Assets BMTR tercatat sebesar 3,7%, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Selain itu, Return on Equity mencapai 8,3%, yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Angka ini menunjukkan bahwa BMTR mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan oleh pemegang sahamnya. Kedua indikator ini memberikan gambaran yang positif tentang kesehatan keuangan BMTR dan kemampuannya dalam mengelola aset dan ekuitasnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Beban pokok penjualan BMTR juga mengalami penurunan dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,3 triliun, yang berdampak positif pada laba bruto perusahaan. Meskipun laba bruto sedikit menurun dari Rp1,57 triliun menjadi Rp1,56 triliun, penurunan beban menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik. Beban umum dan administrasi juga mengalami penurunan dari Rp679,2 miliar menjadi Rp660,4 miliar. Penurunan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional agar tetap efisien di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Selain itu, pajak penghasilan BMTR juga berkurang dari Rp141,3 miliar menjadi Rp104,4 miliar.
Hal ini berkontribusi pada laba periode berjalan sebesar Rp588,4 miliar, menurun dibandingkan dengan Rp620,6 miliar pada kuartal pertama 2023. Meskipun laba periode berjalan menurun, pengurangan pajak memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki laba bersihnya. Net profit margin BMTR tercatat sebesar 11,5% pada kuartal pertama 2024. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan menurun, perusahaan masih mampu menjaga profitabilitasnya pada level yang cukup baik. Debt to equity ratio BMTR saat ini adalah 45,8%, yang menunjukkan proporsi utang terhadap ekuitas yang relatif stabil. Current ratio sebesar 309,4%, menandakan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi BMTR sebesar Rp600,2 miliar pada kuartal pertama 2024. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasinya. Namun, total nilai arus kas mengalami penurunan sebesar Rp102,4 miliar hingga akhir Maret 2024. Penurunan total arus kas ini disebabkan oleh penggunaan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp411,3 miliar dan aktivitas pendanaan senilai Rp291,4 miliar. Meskipun ada pengurangan dalam arus kas, investasi dan pendanaan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang perusahaan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan BMTR pada kuartal pertama 2024 menunjukkan berbagai dinamika yang perlu diperhatikan oleh para investor dan analis. Meskipun ada tantangan dalam hal pendapatan, peningkatan aset, ekuitas, dan efisiensi operasional, memberikan sinyal positif bagi masa depan perusahaan. Manajemen BMTR perlu terus mengawasi dan mengelola faktor-faktor ini untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan profitabilitas di masa mendatang. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai Global Mediacom? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.